Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham Wonderful Company. Nah, apakah saham ini bisa di-hold selamanya? Dan perusahaan ini masih merupakan salah satu perusahaan terbaik hingga video ini dibuat. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham BBCA atau PT Bank Sentral Asia. Ini merupakan struktur pemegang sahamnya, di mana kepemilikan BCA dimiliki oleh Robert Budi Hartono dan Bambang Hartono dengan persentase seperti pada tampilan berikut ini. Dan ada juga hal yang menarik, di mana bagi kamu yang belum tahu, Grand Indonesia juga dimiliki oleh keluarga Hartono dengan kepemilikan dari PT Cipta Karya Bumi Indah. Sekarang kita bahas untuk isu terkini yang beredar, di mana adanya transaksi dengan Grand Indonesia yang merupakan afiliasi perseroan. Karena Grand Indonesia juga dimiliki oleh Bapak Robert Budi Hartono dan Bapak Bambang Hartono. Untuk detail transaksinya, teman-teman bisa baca pada tampilan harga sewa dan service charge-nya. Kemudian ada berita yang menarik juga tentang isu pembagian dividen sebanyak 205 per lembar saham, di mana dividen BBCA ini naik 41,4% secara year on year. Hal ini bisa teman-teman dapatkan informasinya dari hasil rapat umum pemegang saham. Selanjutnya kita bahas probabilitas setiap bulannya. Teman-teman bisa baca di sini bahwa saham BBCA cenderung naik di bulan Juli dan di bulan Desember dengan probabilitas yang mencapai 78%. Sebaliknya pada bulan Mei dan November cenderung mengalami penurunan dengan probabilitas kenaikan yang hanya 44% saja. Dan selama bulan Maret tahun 2023, saham BCA masih turun 4,2% dan dalam tahun 2023 masih turun 2,3%. Kemudian kita akan bahas laporan Q4 tahun 2022 yang dinyatakan dalam jutaan rupiah. Perusahaan punya jumlah aset yang mencapai 1.314 triliun. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021, di mana mayoritas berasal dari penyaluran kredit pihak ketiga sebanyak 651 triliun yang juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Ada juga efek-efek untuk tujuan investasi sebanyak 248 triliun rupiah. Kemudian kita bahas dari liabilitas. Total liabilitasnya mencapai 1.087 triliun yang didominasi oleh simpanan dari nasabah pihak ketiga sebanyak 1.028 triliun rupiah. Kemudian kita bahas dari sisi ekuitasnya dengan jumlah 221 triliun rupiah yang didominasi oleh saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebanyak 198 triliun rupiah. Berikutnya kita bahas dari aspek laba bersihnya. Teman-teman bisa baca di sini bahwa jumlah pendapatan bunga dan syariah mencapai 72,2 triliun rupiah dan jumlah beban bunganya hanya 8,2 triliun yang menyebabkan pendapatan bunga dan syariah bersihnya mencapai 63,9 triliun rupiah. Angka ini juga mengalami peningkatan dibanding tahun 2021. Sebaliknya, beban penyisihan kerugian penurunan aset mengalami penurunan yang signifikan dari 9,3 turun menjadi 4,5 triliun rupiah. Tentu saja hal ini akan berdampak pada kenaikan laba bersih perusahaan. Teman-teman bisa baca di sini bahwa laba bersihnya naik dari 31,4 menjadi 40,7 triliun di tahun 2022. Kemudian dari aspek IPS saham BBCA cenderung konsisten bertumbuh sejak tahun 2020 hingga tahun 2022, di mana kinerja pada tahun 2022 menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir. Untuk aspek dividen, saham ini konsisten membagi dividen setiap tahun, setidaknya dalam beberapa tahun terakhir. Dividen yieldnya sekitar 0,42%, PER-nya 25 kali dengan PBV 4,6 kali, yang berarti harga sahamnya lebih mahal dari modal per lembarnya. NPM 42 dengan ROE 18%, angka yang bisa dikatakan sangat baik. Dan karena saham ini merupakan perbankan, otomatis DER-nya di atas 100%. Dari kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir sudah naik 99%, sempat di 9.400 tapi sempat juga di 4.070. Untuk historical PBV, rata-rata PBV dalam 3 tahun terakhir sekitar 4,5 kali, dan harga saham pada saat video ini dibuat diperdagangkan di atas rata-rata PBV 3 tahun terakhir. Demikianlah pembahasan singkat saham BBCA. Selalu ingat bahwa pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri.
Sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari analisa laporan keuangan dengan lebih detail, mungkin ebook Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan ini bisa membantu. Di sini banyak pembahasan, mulai dari saldo kas di komponen neraca hingga ke analisa arus kas yang disajikan point by point. Ada juga fitur Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan secara otomatis. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja di nomor WA yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.